Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membahas mengenai operator dalam JavaScript. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan, nilai penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buat filenya dengan beri nama operator penugasan. Variabel A sama dengan 1. Kita tampilkan ke layar. Console.log buka kurung nilai awal A sama dengan tanda petik tanda string diikuti A titik koma enter. A tambah sama dengan 1 koma A sama dengan A ditambah 1. Console.log dalam kurung setelah ditambah 1, A sama dengan enter. A slash maaf A dikali dulu. A ke console setelah dikali 3 nilai A sama dengan yang berikutnya A slash sama dengan 2. A sama dengan A slash 2 console.log setelah dibagi 2 nilai A sama dengan lalu kita Ctrl S dan kita jalankan node spasi nama filenya operator penugasan.js. Nah, jadi akan muncul seperti ini teman-teman, nilai awal A
A sama dengan 1, setelah ditambah 1 nilai A 2, setelah dikali 3 nilai A 6, setelah dibagi 2 nilai A sama dengan 3. Yang berikutnya adalah operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmetika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan, tanda kurang untuk operasi pengurangan, tanda asterisk untuk operasi perkalian, tanda slash untuk operasi pembagian, tanda double asterisk untuk operasi perpangkatan, tanda persen untuk operasi modulus atau perhitungan sisa bagi, tanda double plus untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1, tanda double minus untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Kita buka, kita buat file baru. Operator. Oke, seperti ini. Kita masukkan skripnya. Masukkan nilai A. B sama dengan bersihin line question kurung masukkan nilai B, titik koma, console.log buka kurung, tanda tik, tanda dolar, buka kurung kerawal A, ditambah tanda dolar, buka kurung kerawal B, sama dengan tanda dolar, buka kurung kerawal A ditambah B. Lalu titik enter. Console.log tanda tik, tanda dolar, kurung kerawal A kurang tanda dolar, kurung kerawal B sama dengan A kurang B. Kita pasti saja. Oke, di sini minus, di sini kita ganti kali sininya kita ganti slash,
Ini kita ganti persen, ini juga persen, di sini bintang 2 kali. Oke, lalu kita Ctrl S, kita jalankan node spasi operator masukkan nilai A 10, nilai B 3. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka akan menghasilkan bilangan real. Sekarang, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukannya, kita dapat memanfaatkan metode mathfloor dan mathzel. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru. Dengan nama int_diff.js. Oke, kita ketikkan skripnya. A, B, buka kurung, enter. var c sama dengan A/B, if c lebih besar sama dengan d, sama dengan 0, buka kurung, enter, return math floor c, enter, else, enter, return math sale c seperti ini, lalu di bawahnya readline sama dengan require dalam kurung readline same var a masukkan nilai A var B sama dengan dalam kurung
masukkan nilai B terakhir console.log kurung tanda tik dolar kurung A slash tanda dolar B sama dengan tanda dolar buka kurung berawal int div A, B titik koma. Oke, kita save lalu kita jalankan node int div.js, masukkan nilai A 10, nilai B 3. Pada contoh berikut ini kita menggunakan fungsi indiv. Nah, indiv A, B, kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan dalam variabel C. Jika hasil pembagian tersebut nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan floor. Jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi cell. Yang berikutnya adalah operasi plus plus atau increment. Operasi ini digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++, variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan nilai 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan sesudah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru nilainya akan dinaikkan. Berikut adalah contoh kode untuk membedakan antara operator pre-increment dan post-increment. Kita buat file baru dengan nama operator increment. Enter. Yang pertama adalah pre-increment dulu. Console.log x sama dengan 9. Console.log x /t console.log kurung plus x /t plus x
lalu tanda dolar dalam kurung X seperti ini. Oke, berikutnya adalah post increment. Console log. X sama dengan 9. Console.log increment titik koma aduh salah, X console.log tanda titik tanda dolar. Oh, belum tanda dolar. X slash T X console.log Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita jalankan. Node spasi operator increment.js. Nah, jadi hasilnya X sama dengan 9 plus X itu berarti nilai X itu ditambahkan 1 jadinya 10. Jadi 10 itu yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Lalu kalau yang post increment itu X-nya kan 9. Terus X plus dia tetap 9 nanti kalau sudah ditampilkan. Jadi nanti hasilnya itu setelah ditampilkan dulu baru ditambahkan 1. Jadi X sama dengan 10. Berikutnya adalah operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Contoh, jika X bernilai 9, maka perintah min XX atau pre-decrement maupun X min post-decrement variabel X akan bernilai 8. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Berikut saya akan memberikan contoh. Kita buat filenya dengan nama operator decrement. Seperti ini, lalu node.js. Oke, kita ketikkan scriptnya var x pre-decrement console.log
predicament X sama dengan 9 console log dalam kurung X slash T tanda dolar lalu X console.log min X slash T min X ini sama, jadi kita coba lalu berikutnya adalah host decrement console.log host decrement X sama dengan 9 jika dia kita ambil yang ini lalu kita yang ini X min oke, seperti itu. Lalu Ctrl S, kita jalankan node spasi operator decrement, enter. Loh, error tak sini operator decrement. Oh, lupa N. Node operator decrement seperti ini. Masih salah juga. Also, kita salah lagi teman-teman. Wah, Ctrl save dulu. Node operator decrement, jangan sampai salah. Nah, oke, jadi seperti itu. Ini dia untuk operator decrement. Berikutnya adalah operator relasional. Berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang sederhana, dapat dikatakan bahwa operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau salah. Perhatikan keterangan di layar. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai benar.
Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai benar, meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang diperoleh adalah salah. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai benar jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut saya akan memberikan contoh kode program operator relasional. Kita buat filenya, operator relasional.cs. Oke, kita ketikkan skripnya. Variabel A sama dengan 10, B sama dengan 20. Console.log /t simbol dolar dalam kurung awal A, enter. Console.log B /t dalam kurung awal console.log A sama dengan B. Oke, ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ganti tanda seru, ini juga tanda seru. Ini A lebih kecil B, A lebih kecil B, A lebih besar B, A lebih besar B, A lebih kecil sama dengan B, A lebih kecil sama dengan B, seperti ini. Oke, operator relasional dalam blok pemilihan. If A lebih kecil B, kurung awal, enter. Console.log kurung A lebih kecil dari B, berikutnya operator relasional dalam blok perulangan variabel I sama dengan A, lalu while. Oke, kita lanjut. While I
lebih kecil sama dengan B. Console.log kurung I tambah sama dengan 2. Oke, kita save, kita jalankan. Node operator relasional.js. Nah, jadi mode perulangannya seperti ini. Selanjutnya saya akan memodifikasi skripnya. Di sini saya matikan bagian perintah yang ini, lalu saya tambahkan script process. Dot write dalam kurung ketik tanda dolar ke kurung awal I titik koma. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita coba jalankan lagi. Node operator relasional.js. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini. Di sini perulangannya itu dia bentuknya vertikal, terus kalau yang ini dia horizontal. Berikutnya adalah operator logika. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N. Tabel logika untuk operasi logika dapat dilihat di layar. Berikutnya adalah logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya adalah false. Dalam JavaScript, operasi logika OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Berikutnya adalah logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi, yang artinya nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah nilai kebalikan dari operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operasi tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut adalah logika untuk operasi NOT. Berikutnya adalah operasi bitwise. Operasi ini digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, teman-teman harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true.
Perlu diketahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam desimal apabila dikonversi dalam bentuk biner maka hasilnya adalah 0,0001100. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Bit-bit lainnya dengan nilai 0 tidak diikutsertakan dalam proses perhitungan. Berikut adalah daftar keterangan operator bitwise dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 0 akan dikonversi dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 00001010. Setelah itu, dioperasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja bitwise yang terdapat pada contoh layar. Dalam operasi bitwise NOT, negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut. Langsung saja kita buat filenya. Kita beri nama operator bitwise.js. Oke. Var A sama dengan 12, var B sama dengan 10. Oke. Console.log console.log /t console.log B sama dengan titik koma. Ini oke. Kita ganti dengan Oke, langsung saja kita save. Kita jalankan mode operator bitwise.js. Oke, jadinya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali digunakan untuk menggeser B ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser
00001100 atau 12 dalam bentuk biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali mudah dipahami. Teman-teman hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan contoh potongan node di layar. Berikutnya adalah operasi string. Selain digunakan untuk melakukan penjumlahan di layar, dalam JavaScript, operator plus dapat juga diterapkan dalam operator string, yaitu fungsi untuk menyambung 2 buah string. Berikutnya adalah operator kondisional. Sama seperti keluarga C lainnya, dalam JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu dengan tanda tanya titik 2. Operator kondisional sering juga disebut dengan operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan node di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar B. Jika ekspresi tersebut bernilai benar, maka nilai A akan diisi pada variabel max. Jika ekspresi bernilai salah, maka nilai B yang akan diisi pada variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Kita dapat menulisnya seperti berikut. Berikut saya akan membuat kode program operator kondisional. Kita buat filenya, beri nama conditional.js. Enter. For readline sama dengan require dalam kurung readline sing variable A sama dengan parse in question masukkan bilangan bulat enter. Steady out dot right kurung tanda titik. Adalah bilangan console.log a %2 tanda tanya genap lalu kita Ctrl S, kita coba jalankan.
node spasi operator kondisional purchase. Masukkan bilangan bulat 5. Oke, jadi 5 adalah bilangan ganjil. Berikutnya adalah operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai benar. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai salah. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti length atau tidak. Tulis kode berikut ini. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, saat kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Berikutnya adalah operator type of. Operator ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Saya akan berikan contohnya. var a sama dengan 10, type of a, type of type of 10, type of pemrograman JavaScript. Berikutnya type of 1,2,3. Type of dalam kurung a menghasilkan number. Type of dalam kurung 10 number. Type of pemrograman Java script string, dan yang terakhir type of dalam kurung siku 1,2,3,4,5. Ini adalah objek. Oke, itu untuk operator type of. Yang terakhir adalah operator instance of. Digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Praktikan kode berikut. var s sama dengan new string dalam kurung tanda petik Java script, enter. Jadi biasanya string JavaScript, lalu s instance of string, nilainya adalah true, variabel a, kurung siku 1, 2, 3, 4, 5, enter, undefined, a instance of array,
Hasilnya adalah true. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.